lanjutkan di mana kita berhenti di kitab Nujum Zahira di muka surat berapa? Sekarang 37. Baik, kita di muka surat 37 di doa sujud ya. Doa sujud di mana sedang kita pelajari beberapa doa yang penting di dalam sholat, di mana ia adalah tambahan daripada sedia kala kita baca. Jadi kalau di sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baca seperti biasa, cuman ini tambahan. Sunnah kalau kita sholat sendiri kita bisa lama-lamakan sujud, karena sujud adalah satu tempat posisi di dalam sholat yang paling diharap agar kita musalli, orang yang melakukan sholatnya, biasanya di sujud itu adalah tempat yang paling bagus kalau kita perbaguskan ya. Yang lain-lainnya semuanya memang kita harus baguskan, posisi berdirinya, i'tidalnya, ya rukuknya bagus ya. Tapi kalau di sujud kita harus ada sedikit penghayatan. Tahu penghayatannya? Ya. Kita supposed to adakan sedikit Kekhusyuan. lebih kekhusyukan daripada tempat-tempat biasa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan di posisi seseorang itu melakukan sujud, itu adalah tempat yang paling dekat hamba itu dengan Tuhannya. Jadi bukan kita itu berdiri kita jauh, tidak ya. Padahal di dalam sholat itu adalah sesuatu yang kita telah ucapkan sebelum ini kita telah pelajari apa? Pemulaan daripada sholat kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah kita telah pelajari di muka surat. Nah, doa iftitah di muka surat 31 itu kan permulaan salat. Allahu Akbar, takbiratul ihram adalah wajib ya. Wajib untuk kita jatuhkan niat di situ. Kemudian sebelum masuk di dalam salat itu adalah pembukaan salatnya. Karena takbiratul ihram adalah tanda bukanya kita di dalam ruangan salat. Ya, salamnya kita adalah tutupnya ruangan di dalam salat. Jadi ketika kita Allah itu sudah masuk di dalam pembukaannya. Kalau mau masuk kamar ini pintunya. Takbiratul ihram adalah pembukaan pintunya. Di dalam kita sudah masuk di dalamnya, maka kita mulakan dengan doa iftitah. Doa iftitah itu adalah sesuatu doa yang mengarahkan hati kita agar posisinya betul-betul berada di dalam kehusyukan. Kehusyukan ini kita pegang kuat-kuat dan itu adalah permulaannya. Dan kita melakukan segala macam doa di dalamnya agar Allah SWT menetapkan hati kita. Kita juga membaca doa-doa di dalamnya yang mana kita mengingatkan diri kita di dalam satu posisi yang penting, yaitu sholat. Tetapi di dalam posisi kita di dalam sholat itu kemudian ada rukuknya, ada i'tidalnya, kemudian ada sujudnya. Nah, posisi sujud yang saya bincangkan ini adalah satu posisi yang penting, yang perlu ada penghayatan, karena ruku mungkin ada hadis yang lain, tetapi kalau hadis yang menerangkan tentang sujud ini, ia menerangkan tentang posisi yang mana perlu kita berhati-hati, berjaga-jaga, menghayati supaya kita dapat barakahnya. Kita dapat anugerah Allah yang Allah siapkan untuk orang yang melakukan sujud, karena dia betul-betul tahu dia sedang sujud. Ya, jangan kepala kita yang turun, badan kita yang turun, tapi hati kita tidak turun. Tapi tidak tunduknya kita, melainkan ataupun kita sedang memikirkan tentang sesuatu yang selain daripada sholat itu. Itu yang sangat dikhawatirkan. Sebaiknya apabila Anda melakukan posisi di dalam sujud itu, Anda perlu ada penghayatan. Apa itu penghayatannya? Allahu Akbar. Tiada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di antara dua sujud ataupun ketika kita berada di posisi berdiri setelah rukuk, setelah i'tidal, kita mau sampai kepada
sujud itu ada takbir. Takbir itu namanya takbiratul intiqal. Ya, setelah kita posisi berdiri, setelah ruku kan ada dirinya. Apa posisi ini? Kan setelah ruku. Halo. Setelah ruku berdiri sebentar. Itu berdiri sebentar itu namanya i'tidal. Nah, setelah i'tidal kita akan bertakbir Allahu Akbar untuk sujud. Nah, takbir ini kita disarankan supaya panjangkan karena ada perubahan yang panjang. Dari i'tidal Allahu Akbar langsung ke sujud. Nah, dalam kita melakukan ini kita perlu ada gambaran, kita perlu ada bayangan, kita perlu ada sesuatu yang dimainkan di kepala kita supaya kita maintain kekhusyukannya. Apa maintain? Fokus. Maintain lah, maintain. Menetapkan, ya. Kita maintain, kita menetapkan. Kalau bangunan kan kita perlu maintain. Nah, rumah Anda yang Anda tugas di dalamnya Anda perlu maintain. Nah, itu kita senantiasa memperbaiki di dalam kita faham bahwasanya kita sedang melakukan sujud. Nah, apabila di dalam posisi i'tidal itu kita mau sujud, kita perlu membayangin bahwasanya kita sedang melakukan sesuatu yang namanya sujud, yang mana kita meletakkan sesuatu yang paling kita hormat di dalam tubuh badan kita. Ya, di dalam tubuh badan kita apa yang paling kita hormat? Kepala, ya kan? Kepala kan penting. Ya, kepala kita ini paling penting, yang terhormat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu kepalanya yang paling tinggi, yang paling atas daripada badan yang lainnya. Kalau kaki dianggap sebagai sesuatu yang gitulah, ya. Nah, ya, makanya kalau kaki, kita kalau posisikan kaki ke arah Al-Qur'an ya nggak begitu baik kan? Karena kaki itu adalah sesuatu yang bawah, ya. Yang atas adalah sesuatu yang kita posisikan sebagai Allah SWT posisikan bentuknya yang paling tinggi kepalanya, dan kita sengaja turunkan kepala kita ke lantai untuk melakukan sujud. Nah, ini perlu ada pengakuan, perlu ada kesadaran. Kalau kita main langsung buat aja tanpa tidak ada penghayatan, itu ada semacam sesuatu yang telah kamu tinggalkan tanpa kamu sadari. Padahal itu adalah sesuatu yang boleh kamu masukkan untuk membantu kekhusyukan Anda. Jadi di dalam posisi atas itu kamu sadar bahwasanya kamu akan melakukan sujud, dan itu di antara syarat-syaratnya sujud. Ya, di antara syarat-syaratnya sujud adalah sengaja melakukan sujud. Kalau seseorang itu sengaja melakukan sujud, tetapi ada sesuatu yang dia sedang elakkan, hindari, dan itu yang menyebabkan dia tunduk untuk melakukan sujud itu, maka sujud itu tidak sah. Misalnya ini saya angkat ini, saya mau campak ke dia tahu dia harus hindari, ya kan? Dan langsung dia pun hindari dan langsung dia sujud. Nah, niatnya itu adalah untuk menghindari, sambil posisinya itu adalah sujud, dia pun langsung sujud. Maka sujudnya itu tidak sah karena dia tidak melakukan sujud itu dengan sengaja. Dia lakukan karena takut kena air botol di kepalanya. Makanya dia tunduk untuk menghindari dan langsung dia sujud. Itu tunduknya ada campuran niat yang tidak pas. Yang pasnya adalah itu yang saya sebutkan tadi. Anda paham di i'tidal Anda akan melakukan sujud, dan sujud adalah Anda meletakkan sesuatu yang Anda paling hormat, yang paling Anda sanjungi di lantai untuk menyembah Tuhan yang layak meletakkan kepala kamu di bawah. Begitu. Harus ada kesadaran ini. Paham nggak?
Kalau Anda melakukan hal ini, Anda telah timbulkan, mengajak diri Anda untuk melakukan kekhusyukan di dalam salat. Nah, inilah yang diinginkan. Kenapa? Karena kamu akan membantu hati kamu untuk melakukan sujud ini. Kemudian Anda melakukan sujudnya dengan posisi yang disyaratkan. Apa itu sujud? Sujud itu adalah 7 anggota Anda kena di lantai. Apa itu? Tangan. Jangan kepala. Apa? Kening. Kening. Boleh, tapi dahi. Ya. Apa yang kamu kenakan? Kamu kenakan dahi 1. Kemudian Hidung. jangan, sudah kena itu. Dahi 1. Lagi Jari. 2 tangan. Ya. 2 tangan itu adalah 2 telapak. Ya. Kemudian lutut lagi sudah 5. Terus kaki. Kakinya itu adalah jarinya. Ya, jarinya harus kena. Nah, kalau seseorang itu menggunakan kain yang agak panjang kemudian dia meletakkan itu, kalau dia perempuan lumayan. Kalau laki-laki itu harus ditegur. Ya, sebaiknya tidak mengenai baju atau pakaian yang berjalan bersama dia. Nah, ini adalah sesuatu yang mau saya bahaskan. Anda yang menggunakan tudung yang labu, ya, kemudian Anda melakukan sholat di atas, kemudian ramai orangnya, dan kamu melakukan sujud. Ya, pokoknya sebentar dulu, saya stopkan di sini dulu. Nanti saya akan ulang sekali lagi ya tentang tudung. Tapi itulah dia 7 anggota yang wajib kena lantai apabila seseorang itu melakukan sujud. Kalau salah satunya terlindung, misalnya dia itu menggunakan sesuatu yang bergerak bersamanya menutupi salah satu daripada apa yang saya katakan tadi itu, lebih kepada dahinya. Ya, yang lainnya itu lebih kepada perempuan boleh dianggap sebagai tidak mengapa. Ya, tetapi yang penting sekali adalah dahinya. Dahinya itu harus kena ke lantai. Nah, kalau sesuatu yang bergerak bersamanya digunakan untuk dilapiskan di atas muka bumi, dia melakukan sujud itu, maka sujudnya itu tidak sah. Ketika sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Saya akan ulang sekali lagi semuanya ini ya, supaya dipahamkan baik-baik. Syurut bagi seseorang itu melakukan sujud itu adalah 7 anggotanya kena ke bumi. Ya, yaitu dahi, 2 telapak tangan, lututnya, dan kemudian jari kakinya. Ya. Apabila seseorang itu melakukan sujudnya, kemudian ada sesuatu yang bergerak bersama dia, digunakan untuk menutupi langsung, kita bicara dulu dahi ya. Dahinya, sepertinya biasanya kita akan membuka dahi kita ya. Biasanya kita akan membuka dahi kita ketika kita melakukan sujud. Nah, apa itu yang dikatakan dahi? Dahi itu adalah permulaan rambut ya, dan kemudian permulaan apa ini namanya? Alis ya. Jadi kalau seseorang itu tidak mempunyai alis, maka dibayangkan wajahnya itu mempunyai alis. Sama juga kalau orang yang tidak mempunyai rambut di depannya. Ada banyak laki-laki rambutnya sampai di belakang. Ya. Biasanya orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang pintar ataupun orang yang sudah cukup umur, ya dia akan gugur, mengalami keguguran sampai rambutnya keguguran itu di belakang sini. Kalau misalnya dia itu memang sebelah sini, maka dibayangkan kalau dia itu biasa rambutnya seperti sini, maka itulah permulaan dahinya dari sini sampai ke sini. Semua yang ada di sini dipanggil dahi. Kalau misalnya dia mempunyai jerawat di sini, dia sakit mau kena ke sini, dia kenakan ke sini, itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya, dan bisa. Nah, yang saya sekarang mau bahaskan adalah sesuatu yang selalu dilakukan. Mbak Sofia nggak ada ya? Mbak Sofi nggak ada. Umrah.
Manasik. Manasik. Umroh. Oh, iya. Apa baru yang tengok ke? Tadi tak tengok Pak. Ini baru saya tanyakan. Kenapa? Kan kalau minggu kemarin dia kata dia mau pergi ke haji, dia mau pergi ke umrah ya. Iya. Nah, kesilapan yang saya mau bayangkan ini banyak terjadi di orang yang melakukan umrah, dan banyak yang saya terlihat orang-orang perempuan ya daripada orang Pakistan dan orang Indonesia sendiri, karena tidak biasa mungkin ya kita dengan bukan karpet ya, makanya kalau di Mekah semuanya batu di situ kan. Kalau di Indonesia barangkali masjid-masjid pun kadang-kadang tidak ada karpet ya, tidak ada karpet atau tidak ada sejadah ya, dan mereka sholat biasa aja. Dan mungkin ya orang-orang yang datang di sana tidak biasa atau mencurigai tanahnya itu batunya itu tidak bersih ya, tidak bersih, bukan tidak suci. Kalau suci, kalau dia lakukan sholat di situ ya tidak sah lah, tidak bersih saja. Maka dia pilih untuk membersihkan tempat dia mau sujud. Penting ya, apabila dia melakukan hal seperti ini, bagaimana dia mau sujud, kemudian dia tarik kerudungnya itu atau kerudungnya itu dia keluarkan begini dan dia sujud di atasnya. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Sekali lagi ya, kalau sujudnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Ya, kalau laki-laki dia akan pakai seperti shawl ya. Kalau dia begini dan dia tarik, kemudian dia sujud di atasnya, itu yang saya maksudkan nggak bisa. Tapi kalau dia buang semuanya, dia sujud di atas itu bisa, karena itu tidak bergerak bersama dia. Oh iya. Yang saya maksudkan adalah perempuan yang melakukan hal tersebut ketika sesuatu yang dia pakai bergerak bersama dia. Kalau dia mempunyai kerudung begini, kemudian dia punya shawl lagi, kemudian dia tarik shawlnya, dia buang, nggak apa-apa. Tapi kalau bergerak sama dia, kemudian dia begini, kemudian dia begini terus, tiap kali dia sujud dia tarik, dia keluarkan, itu tidak sah. Itu terjadi bukan di shawl tetapi di kerudung ya. Biasanya itu perempuan biasa pakai besar-besar begitu, ataupun mungkin aja ya, dia menggunakan begitu, mau sujud dia tolak begini. Dan dia begini. Kan? Saya lihat banyak terjadi ya, seperti mana yang saya katakan tadi, orang-orang kita ada, nggak kisah lah ya, orang Singapura, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Pakistan, ya, orang India yang datang di sana, mereka mungkin terpikir ya agak barangkali bukan saja kotor dan tidak kotor tapi dingin ya. Karena di sana kan batu ya. Di sana batunya agak dingin. Jadi kalau dia mau sholat kebetulan di situ dan dia tarik begitu. Jadi apa yang harus dibuat? Biarkan sujud di situ aja ya. Dan ada juga larangan dari hadis untuk tidak membersihkan tempat sujud Anda ketika mau sujud. Kalau sebelumnya kamu lakukan pembersihan itu nggak apa-apa. Tapi kalau ketika mau sujud ada kerikil atau ada apa, itu rezeki kamu. Langsung aja. Ya, langsung aja, atau bisa aja kamu mengelakkan kepala kamu. Jadi jangan sujud di situ tapi tepi sedikit. Tapi jangan sekali-kali bersih usap ya. Jangan sekali-sekali usap ketika mau melakukan sujud. Ya, jangan karena apa yang ada di situ adalah barakahnya, dan itu tidak sesuai, kurang adab. Ketika Anda mau sujud, kan Anda mau sujud ini, kemudian Anda bersihkan dahulu, kan kelihatannya. Coba bayangin ya, yang kita sujud adalah kepada Allah. Makanya tidak ada kesempatan bagi Anda untuk membersihkan, langsung aja sujud. Melainkan ketika sebelum Anda melakukan sholat itu Anda bersihkan dulu, apa-apa. Ya, begitu. Jadi sujud ini satu adalah posisi yang penting. Perlu spesialkan dia. Ya, perlu Anda spesial? Spesial lah ya. Perlu Anda spesialkan itu. Ya, posisinya harus Anda spesialkan. Dan Anda harus menghayati dengan penuh penghayatan.
Karena seperti mana yang saya gambarkan tadi, hadis tadi menerangkan bahwasanya posisi seorang hamba paling dekatnya bersama penciptanya adalah ketika dia melakukan sujud. Jadi Anda ada satu ruangan yang Anda berada paling dekat dengan Allah. Jadi Anda harus treat that as a special position, ya. Jadi tidak Anda mensia-siakan itu, tetapi Anda bisa aja membisikkan bisikan-bisikan intim Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisikan-bisikan yang penuh dengan kemesraan, kecintaan, apalah. Di situ Anda mau nangis, di situ karena itu adalah posisi yang paling dekat seorang hamba berada dengan Tuhannya. Paham? Sudah ya, sujud ada dua, satu sujud kemudian duduk di antara dua sujud dan satu lagi sujud. Itulah biasanya dilakukan kepada semua sholat. Ada lagi sujud-sujud yang lain adalah sujud tilawah dan sujud sahwi. Ya, itu 3 jenis macam sujud yang mungkin saya teringat sekarang. Mungkin ada yang lain yang saya terlupa. Sujud apa? Sudah. Apa lagi? Baik, 2-3 jenis sujud yang saya baru katakan tadi. Sujud di dalam sholat adalah sujud satu kali kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud satu kali lagi sebelum Anda berdiri, duduk sebentar. Itu duduk istirahat namanya. Duduk sebentar dulu baru berdiri. Walaupun Anda paling muda dan paling cerdas, Anda paling kuat dan masih kuat lagi kaki Anda, walaupun Anda masih kuat, Anda disunahkan untuk duduk sementara atau duduk sebentar sebelum Anda berdiri untuk rakaat yang kedua. Duduk itu namanya julus istirahat. Itu duduk adalah sunnah. Paham? Saya praktikkan ya. Dia sujud, kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi. Nah, dia tidak langsung berdiri, tetapi dia duduk sebentar. Ini yang saya maksudkan ini. Ini duduk penting. Ini duduk Anda perlu lakukan walaupun Anda muda, sehat dan kuat. Karena memang itu adalah duduk untuk seseorang yang nggak pusing nanti dia. Lepas sujud langsung berdiri. Melainkan Anda melakukan sujud tilawah di dalam salat, maka tidak disunahkan untuk duduk, langsung berdiri lagi. Paham? Ada 3 jenis sujud lagi. Sekali lagi, satu sujud yang saya sebutkan tadi itu sujud 2 kali di dalam salat. Satu lagi adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud ketika Anda terlupa sesuatu, ya, ataupun Anda menambah sesuatu, ataupun Anda mengurangkan sesuatu dan Anda teringat, maka di akhir Anda sebelum Anda melakukan salam, Anda melakukan 2 kali sujud, ya, yaitu sujud, kemudian duduk sebentar, sujud lagi. Itu sujud sahwi. Sujud tilawah adalah sujud yang Anda laksanakan di mana Anda mendengarkan 14 tempat di dalam Al-Quran yang berbeda-beda surahnya, melainkan surah Al-Hajj ada 2 tempat di mana di situ ada semacam masjid ataupun pintu di Quran sendiri, ya. Di antaranya adalah surah Sajadah, ya. Kalau Anda buka surah Sajadah, nanti Anda akan melihat satu tempat di mana Anda disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Contoh, ya, ada 14 tempat di sini, ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa membacakan semuanya di dalam Al-Quran di 14 tempat itu. Saya cuma buka di sini surah Sajadah. Surah Sajadah ayat juzuk yang ke-21, Anda akan melihat satu, kadang-kadang dikasih garis bawah di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, dikasih garis bawah, kemudian ada satu tanda di sini kayak pintu ataupun masjid. Itu tandanya kalau Anda sampai di situ, itu namanya sujud tilawah. Anda disunahkan untuk melakukan sujud langsung. Bagaimana?
langsung posisikan diri Anda di kiblat, langsung takbiratul ihram, niatnya adalah sujud tilawah, sebentar sahaja langsung sujud. Ya, langsung sujud, kemudian duduk dan salam. Kemudian Anda sambung jikalau Anda di luar sholat. Tetapi kalau Anda di dalam sholat, Anda membaca surah ini, ataupun Anda makmum dan Anda membaca surah ini, maka Anda perlu melakukan sujud walaupun sedang berdiri. Ya sudah teranglah Anda sedang berdiri. Setelah baca Fatihah, imamnya baca sajadah. Surah sajadah biasanya dibaca di hari Jumat sholat subuh. Kadang-kadang imam mengamalkan ini karena Rasulullah mengamalkan itu. Tapi kalau dia membaca apa juga surahnya, yang surahnya itu di dalam Al-Quran seperti mana saya katakan tadi, ada 14 tempat yang seperti ini. Dia membaca kemudian dia berhenti di ayat itu. Innama yu'minu ya bi ayatina alladziina idza dzukiru biha khurru sujjadan wa sabbahu bihamdihi rabbih wa hum la yastakbirun. Nanti dia diam ya, langsung dia sujud di posisi berdiri tadi itu. Makmumnya buat apa? Ikutlah. Kalau tidak ikut, batal. Kalau tidak ikut, batal ya. Berarti ketika dia sujud, Anda ikut sujud langsung. Berdiri dia tadi itu, setelah Fatihah dia baca surah tadi, kemudian surah tadi dia berhenti, kemudian dia sujud langsung. Anda ikut sujud langsung. Nah, sujud itu satu kali doang. Sujudnya kemudian langsung berdiri, itu nggak usah pakai duduk, langsung berdiri kembali. Oke? Kemudian disunahkan untuk baca sedikit daripada ayat sambungan tadi. Tatajafa junubuhum. Dia akan sambung bacaan tersebut di atas, kemudian dia berhenti, dia rukuk macam biasa. Anda ikut rukuk macam biasa, kemudian iktidal, sujud seperti biasa tadi itu. Yang 2 kali sujud di dalam sholat. Paham? Baik. Jadi ketika seseorang itu melakukan itu, apa itu? Sujud tilawah, maka di dalamnya ada doa yang akan kita baca nanti di dalam sujudnya Anda. Mungkin Anda bisa masukkan doa yang akan kita bacakan ini juga di dalam sujud tilawah Anda. Ya, sujud tilawah yang kalau Anda belum hafal apa-apa, sujud tilawah, sujud sahwi bisa dibaca dengan apa yang kamu baca biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi bagusnya kalau Anda cepat dapat menghafalnya. Jadi ini doa sujud adalah doa tambahan setelah Anda melakukan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, sambung dengan doa ini di dalam sujud Anda. Sujud Anda sekali lagi, kalau Anda melakukan sholat sendirian, ya sujudlah sampai subuh pun gak apa-apa, karena kamu sholat sendiri. Tapi kalau kamu imam, harus berhati-hati, harus peka, harus sensitif dengan siapa di belakangnya. Ada ya macam-macam orang dengan macam-macam alasan untuk melakukan sholat bersama Anda. Jadi dia tuh punya kesibukan yang macam-macam. Jadi sujud cukup dengan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali kalau dia seorang imam. Melainkan kalau jemaah seperti kita ini semuanya tidak ada kesibukan, melainkan jam 3:30 harus pulang. Jadi semuanya satu timing. Jadi kalau saya yang mengimami sholat, saya mau lamakan sujud, bisa-bisa dipahamkan aja semuanya. Saya tidak mengganggu waktunya Anda. Tapi kalau saya di atas, itu macam-macam orang jual teh, kopi di luar, yang baru panasin air, anak yang di luar dan dia harus pergi, pertemuan yang dia buat harus cepat. Jadi kalau saya melakukan itu, saya telah mengkhianati waktu mereka. Kalau imamnya saya. Jadi imam itu harus memendekkan sholat. Tapi kalau Anda sendiri sholat, maka inilah tempat di mana Anda bisa melambatkan selambat-lambatnya, sekuatnya apa namanya? Leher Anda, sekuatnya undang Anda bisa melama, itulah yang terbaik karena Anda ada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham? Sujud? Insyaallah. Baik. Sebelum kita baca doa di dalam sujud ini, ada soalan apa-apa tentang salat? Kalau sujud ada kucing gimana? Ada kucing.
Lewat. Kucingnya di depan. Anda posisikan diri Anda. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Atau kucing, batu, sejadah Anda ditimpa sesuatu atau apa, Anda ada dua posisi yang bisa lakukan. Kalau Anda bisa tolak. Ya, sesuatu najis yang Anda pegang itu kalau cepat Anda lepaskan itu nggak apa-apa. Tapi kalau tetap Anda pegang kucing itu ya batal sholat Anda. Ya, karena kalau kucing itu suci. Kucing adalah satu binatang yang suci, tetapi dia kadang-kadang mengangkat najis. Ya, kadang-kadang dia mengangkat najis. Ketika kamu memegangnya lama di dalam sholat itu batal sholat Anda. Melainkan kalau Anda punya anak dan sebagainya itu bisa dimaafkan dan itu bisa dibicarakan. Harus ada pertanyaan baru saya. Pokoknya kalau kucing begitu, satu kamu tolak dia dengan cepat, kamu tarik lagi tangan Anda, atau Anda yang berubah posisi. Ya, enggak semestinya sah ya kalau Anda menggunakan sejadah untuk sholat dan tidak menggunakan sejadah. Kadang-kadang orang kita terlampau fanatik dengan sejadah. Dia harus ada di sejadahnya. Heran juga saya ya, kadang-kadang pakcik-pakcik ataupun bapak-bapak yang pergi ke masjid pun begitu juga, dia bawa sejadah sendiri, dia mau di tempatnya doang. Payah itu. Kita harusnya membenarkan saf, ya, membenarkan saf bukan membenarkan posisi sejadahnya. Coba kalau sejadah yang besar yang keren-keren begitu, gimana? Jadi orang itu harus jauh-jauh dari dia dan tidak bisa pijak sejadahnya dia. Itu nggak begitu bagus ya. Anda yang bawa sejadah harus merapatkan saf, mementingkan saf, mementingkan. Jadi kita yang nggak enak juga ya. Tapi jadi kalau Anda yang membawa sejadah yang lebih besar, undang teman Anda yang sebelah untuk merapatkan saf dengan memijak saf Anda, memijak sejadah Anda, nggak apa-apa. Jangan sosok bersih banget gitu. Anda sendiri aja bisa pakai sejadah Anda, salah itu ya. Itu salah dan tidak, itu banyak ada terjadi di kampung-kampung ya. Ketika saya ada di Indonesia, biasanya bapak-bapak bawa sejadah dia sendiri-sendiri ya. Jadi itu harus dihapuskan kefahaman tersebut ya. Kita diajar di dalam Islam untuk merapatkan saf, walaupun dia itu tukang beca dan bos apa gitu. Itu semuanya satu saf yang rapat-rapat ya, tidak berjauhan karena dia statusnya tinggi, itu tidak pakai di dalam Islam. Jadi di dalam saf itu semuanya bersatu. Jadi kalau Anda yang bapak baru pulang haji dapat sejadah yang bagus ya, itu tidak semestinya orang yang belum pergi haji tidak bisa mendatangi sejadah tersebut ya. Jadi ada bawa itu cuman keperluan sedikit aja, keselesaan Anda, tapi tidak bisa menutup keselesaan orang lain. Jadi kalau bagusnya Anda bawa sejadah dan orang sebelah tidak ada sejadah, Anda harus sharing ya. Jangan Anda aja yang pakai yang bagus-bagus, yang empuk-empuk, yang sebelah ini kosong nggak punya apa-apa, nggak enak lah, ya kan? Anda bawa di masjid, Anda baru pulang dari mana, Singapura ke dari mana, bawa pulang bawa sejadah bagus-bagus, yang sebelah kosong. Ya, itu adalah kebijaksanaan Anda untuk membuka lebar begini. Jadi sharing sejadahnya. Jadi adab memakai sejadah pun perlu digunakan ya dengan kebijaksanaan. Jangan sampai sok-sok sendiri, paham-paham sendirinya yang bersih ataupun tak mau kena najis atau apa ya, pokoknya perkara begitu tidak bisa kita diamkan dan tidak bisa kita membiasakan. Ya, prioritas sesuatu yang penting, keutamaan di dalam Islam itu penting. Jadi kita melihat apakah keutamaan yang lebih utama diutamakan. Ya. Jadi gitu kucing. Terus ada soalan lagi? Sebelum saya langsung ke doanya, kita sudah selesai ini. Soalan tentang sholat. Pertanyaan apa? Kalau perempuan pakai kaos kaki? Nah, kalau perempuan pakai kaos kaki nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau di dalam sholatnya, ya di dalam sholatnya nggak apa-apa. Ya,
Kalau laki-laki ya itu yang menjadi sesuatu yang ada khilafnya, tapi bisa aja dia menggunakan kaos kaki untuk melakukan sholatnya. Yang dibahaskan tentang bergerak bersama itu hanyalah dahi yang diutamakan. Kalau pakai begini nih kena dibuka. Enggak apa-apa juga, ya. Kena dibuka gini kan. Enggak apa-apa juga. Oh, Nah, gitu. kalau kamu mau begitu, ya lagi bagus. Kalau kamu mau tetapkan di tanah, ya silakan. Ini macam boleh. Ya, boleh. Oke. Tidak menjadi masalah yang sedemikian ya. Walaupun itu berlebihan ya. Itu berlebihan karena apa? Tidak. Maksudnya berlebihan itu apa? Maksudnya berlebihan itu apa? Itu kan dia itu berhati-hati ya, makanya dia pakai sampai begini. Karena yang diwajibkan ada pergelangan tangan. Ya. Pergelangan tangan itu yang tidak bisa dilihat, itu yang aurat ya. Selain dari yang belakang ini semuanya aurat. Jadi kalau orang yang pakai begitu, terlebih begitu ya karena dia tidak mau ininya tertarik, makanya dia pakai begitu ya terserah dia mau pakai yang gimana untuk menjaga auratnya. Karena itu Maksudnya tak perlu dibuka macamnya. nggak usah kalau di dalam sholat ya. Ya. Nah kalau di luar sholat pakainya begitu karena dia takut kadang-kadang dia naikkan tangan naik bis atau apa, itu nggak apa-apa. Itu ikhtiarnya orang tersebut, nggak apa-apa, bagus malah. Ya. Tapi ya hati-hati supaya kita jangan berlebih-lebihan, supaya tidak menjadi fitnah satu, kedua tidak menjadi sesuatu yang menyusahkan kita. Iya kadang-kadang kita ikat di sini kita nggak tahu darahnya nggak jalan atau apa ya kan, kalau terlampau ketat saya nggak tahu ya, saya nggak tahu pakaiannya kayak begitu. Ya tapi pokoknya yang begitu itu terbaik bagi seseorang untuk mengeluarkan dirinya daripada termasuk di dalam dosa. Of course pakai begitu lebih baik daripada orang yang tidak gunakan begitu kemudian tarik keluar dan terlihat auratnya. Dosa dia. Itu berdosa yang dia tidak sadar. Ya, itulah dia. Tapi kalau Anda ada di rumah dan sebagainya itu ada khilafnya, dan Anda rumah berarti rumah majikan atau rumah Anda yang punya iparnya Anda, yaitu ada khilafnya. Kadang-kadang pakai pendek juga bisa. Ya, untuk kamu pakai kerudung tapi tetap pakai yang pendek di dalam rumah. Pendek beginilah ya, t-shirt ya. Iya. Kalau sholat kadang lupa rakaat. Nah, Gimana Pak? ya begitu ya. Sudah benar tapi kok Nah, ini kita masuk di dalam bab sujud sahwi yang akan kita bahaskan. Tapi saya cuma bahaskan dengan keadaan yang singkat ini dengan jawaban yang perlu kamu fahamkan. Pertama sekali, kamu tidak bisa keliru di dalam, tidak bisa keliru berarti kamu harus khusyuk dan awas di dalam sholat Anda. Nah, tetapi jikalau Anda biasanya ada kesangsian, sangsi tahu ya? Syak. Ya, kamu syak dan ragu di dalam sholat. Ini 3 atau 4 ya? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ketika Anda menanyakan diri Anda ini 3 atau 4 ya, itu harus Anda ulang tidak lebih daripada 3 kali. Kalau masih syaknya itu kembali ke 3. Paham? Insyaallah. Kembali ke 3. kenapa 3? Karena dia paling sedikit. Jadi kalau 1 atau 2 kembali ke 1. Ya, kalau 2 atau 3 kembali ke 2. Kalau 3 ke 4 kita tanya lagi 3 atau 4 ya. Tadi 3 atau 4. 3 kali cukup, putuskan langsung. Di 3 kali itu putuskan langsung. Ketika Anda sudah salam, Anda terfikir, tadi 3 atau 4, sudah jangan diputuskan. Angkat tangan berdoa kepada Allah, semoga engkau menerima apa yang telah dipersembahkan aku. Sudah, kalau selesai sholat, ada waswas begitu, langsung berdoa. Jangan nggak mau mikir-mikir lagi, mau lagi masak, lagi mikir tadi 3, 4, enggak. Kita adalah seorang yang diajarkan, ya, seorang muslim tidak mewaswaskan dirinya sampai ke tahap yang seperti itu. Kalau dalam sholat silakan putuskan dengan baik. Yang terbaik adalah yang paling bawah karena kamu bisa nambah lagi. Itu aja. Kalau tadi 3 atau 4 ya 3 lah. Ulang aja 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Tadi kayaknya 1 saya baca surah ini. Oh sudah betul itu 4. Ya udah kalah cukup.
Kalau ketika kali yang ketiga itu Anda sudah putuskan tadi itu sholatnya saya baca surah ini, oh ini yang enggak boleh. Itu sudah putuskan begitu. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya itu 3 aja. Ambil yang paling kurangnya. Langsung putuskan, diam-diam sudah, jangan mewas-waskan lagi. Jangan memikirkan lagi, langsung sholat aja. Sudah selesai sholat itu sudah selesai. Ya, apalagi kalau Anda sudah berangkat keluar dari sejadah untuk masak, kemudian teringat lagi, itu langsung angkat tangan. Sudah nggak usah pakai ulang-ulang lagi. Melainkan kalau dia betul-betul datang di dalam sesuatu keyakinan. Ya, dalam kamu masak, yakin kamu tadi itu kamu telah melakukan sholat itu 3 rakaat karena kamu pikir itu maghrib. Padahal sudah isya. Itu yakin, lain. Itu lain ya. Itu khalas, sholat ulang lagi. Ya, sholat ulang lagi karena kamu yakin itu. Kalau kamu masih taraddad ataupun diwaswaskan dengan sesuatu yang benarnya, itu jangan melayani. Kamu sedang digoda dengan satu godaan yang berat. Itu cepat-cepat ta'uz, cepat-cepat kamu keluar dari ingatan itu. Baik, Allahu a'lam. Soalan lagi? Pertanyaan lagi? Pak Ustadz, kalau mamanya pas doa kunut itu ya, apakah boleh diganti dengan bacaan yang lain? Kenapa ya? Kalau mamanya lupa apa gimana gitu. Ya makanya itu saya katakan tadi, pertama sekali kamu ada HP sekarang. Kalau dulu ya saya wajibkan hafalan karena mungkin susah mau adakan. Kan kamu punya HP. Jadi setiap kali kamu mau sampai di waktu itu langsung keluarkan HP aja. Langsung keluarkan kertas aja, tulis di situ. Allahumma niya, walaupun dengan Rumi, kamu tulis, Rumi tahu ya? Dengan bahasa Indonesia aja. ABC gitu ya. Apa doa kudutnya gimana? Latin, dengan Latin ya. Tulis dengan Latin kalau kamu belum hafal bahasa Arab. Tapi perlu kamu tadrijkan ya, Mbak. Ini step by step. Perlu ada step by step. Tidak bisa langsung keluar kepada doa yang lain. Bisa aja doa kepada doa Fatihah untuk orang-orang yang sedang pelajari, untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Pak. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam, dia bisa aja baca Fatihah ataupun doa yang serangkap itu. Doa kunut ayatnya begitu panjang, dia gantikan dengan sesuatu qul huwallahu ahad yang dia ulang 3 kali, enggak apa-apa. Sambil dia belajar. Tapi kalau Anda orang umur 80 tahun aja baru bisa hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an. Bukan doa kunut ya. Orang 80 tahun gula untuk hafal Al-Qur'an dan dia selesai seluruh Al-Qur'an. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang yang katanya kesibukan ataupun dia itu sudah tua, Pak, saya sudah tua 60, Pak, sudah enggak ada. Ya, itu gampang gitu, gampang. Kalau Anda langsung tidak bisa pegang dan baca aja seumur hidup kamu. Nanti satu hari itu hilang, kamu sudah bisa hafal. Itu otomatis, manusia biasanya begitu. Kalau Anda sering-sering baca, Anda pasti akan masuk, dan walaupun Anda tidak mau menghafalnya. Jadi pegang aja kertas itu. Ya, sambil kamu belajar, nggak apa-apa kalau kamu tersalah dan sebagainya. Tapi kamu ada step by stepnya sampai kepada hafalnya. Insya Allah akan hafal. Dan itu tidak semudah yang saya katakan di dalam waktu yang begini. Tapi ketika kamu berusaha untuk melakukan hafalnya, pasti akan jadi. Nah, ada pertanyaan lagi? Ustadz, kalau umpamanya kita sujud tidak sengaja, mukenannya ikut. Nah, itulah dia. Sekarang Anda sudah tahu, berarti Anda semuanya sudah alim di dalam bab ini. Ya, semuanya di sini sudah alim. Ketika kamu melakukan hal tersebut, ya, kamu bisa tarik sedikit. Tadi saya katakan tadi, kalau kamu punya jerawat di sini, berarti kamu sujudnya di sini. Sama. Kalau ini kenanya di sini sampai di situ, di sini kena, nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya yang itu kamu harus tarik cepat. Ya, ulang lagi sujud itu. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau sedikit aja nggak apa. As long as ada sedikit yang kena di lantai.
atau kena di sejadah. Ada lagi? Cukup? Baik, mari sama-sama kita baca doa yang dikatakan doa sujud. Setelah kamu membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali, kamu masuk di doa ini, ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa. Ini kadang-kadang saya dengar daripada banyak lidah yang tidak bisa membaca shin dengan benar, ya. Sin dengan shin itu beda, ya. Shin bukan sin, bukan ashadu, ashadu, ya, ashadu. Jadi ini wasyaqqa. Nah, ini ada bezanya kan? Dengar ya. Wasyaqqa sam'ahu. Aywa, begitu ya. Ada beda kan? Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Baca lagi ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Naam, ya. Jadi inilah dia doa yang Anda bisa pakai untuk sujud ketika Anda selesai baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Anda tambah dengan ini. Ini juga merupakan doa sujud tilawah. Ya, sujud tilawah bisa gunakan doa ini juga. Mari kita baca maknanya. Wahai Allah, hanya padamu aku bersujud dan hanya padamu aku beriman dan hanya padamu aku menyerahkan diri. Telah sujud wajahku kepada zat yang menciptakan dan membentukkan dan zat yang memperdengarkan dan yang memperlihatkan. Maha suci Allah, sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Wahai Allah, ampunilah semua dosa-dosa aku, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, dan yang aku kerjakan dengan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Itulah doanya. Ya, yang awalnya adalah tentang apa yang kamu buat itu. Karena di sini, wahai Allah, hanya pada Engkau aku sujud dan hanya kepada Engkau juga aku beriman dan hanya kepada Engkau aku menyerahkan diri. Telah sujud wajahku. Nah, ini kan posisi yang kita iktirafkan. Kita sadarkan diri kita. Telah sujud wajahku kepada zat yang menciptakan dan membentukkan, zat yang mendengarkan dan memperlihatkan. Maha suci Allah, sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Ini adalah inti, kunci, pokok, fondasi dari doa. Ya, kita membuat ini semuanya adalah untuk melibatkan diri kita
di dalam apa yang kita buat dan kita cantumkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, kita main buat ritual aja, main sujud, main ruku, main ya gitu aja, ikut-ikutan. Kita tidak sadar diri kita kenapa kita buat sedemikian. Ketika kita membicarakan hal tersebut, maka otak kita akan membuat ikatan. Kenapa kita buat begitu? Kenapa kita? Dan itu akan membentuk orang tersebut awas dengan apa yang dia buat. Dia sadar apa yang dia lakukan. Dan inilah yang dikehendaki ketika kita membentuk diri kita, mentarbiyahkan diri kita di dalam doa-doa dan adab-adab seperti ini. Nah, juga kita bisa disunatkan untuk memperbanyakkan pembacaan di dalam sujud dan ruku, doa-doa seperti ini, ya. Di dalam ruku dan sujud kita bisa melakukan sebanyak-banyaknya puji-pujian kepada Allah. Selain daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau paling tidaknya subhanallah Anda panjangkan subhanallah enggak apa-apa juga, ya. Maha suci Allah yang Anda buat sujud karena Anda melakukan sholat itu sendirian, Anda bisa aja membacanya satu kali subhanallah, kemudian kamu sujud, kamu di atas pun enggak apa-apa. Ya, pokoknya bacaan yang sunnah adalah pujian kepada Allah. Anda juga bisa melakukan doa seperti ini. Subuhun. Ayo, subuhun. Qudusun. Rabbul malaikati. Waruhi. Subhanaka. Allahumma. Rabbana. Wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Sekali lagi, subuhun. Qudusun. Rabbul malaikati warruh. Subhanaka. Allahumma rabbana. Wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Dialah Tuhan yang maha suci dan maha kudus. Tuhannya para malaikat, bisa ditambah di situ ya, Tuhannya para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, ya. Karena Jibril adalah bapaknya segala malaikat, makanya dinamakan sebagai ruh juga, ya, sebagai ruh juga, dan dia dipanggil Jibril, namanya Jibril, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia umur yang sangat panjang karena dialah yang bertemu daripada Adam sampai Rasulullah SAW, ya. Dan setiap malaikat itu ya tidak mempunyai batasan kehidupannya. Apa yang menjadi kehendak Allah, ya begitulah dia akan menjadi. Dan Jibril makanya dinamakan ruh, dinamakan sebagai malaikat, dan diseparatkan, dipisahkan dengan malaikat. Bisa aja dia masuk malaikat, dia memang malaikat, ya. Jibril memang malaikat, tetapi di sini dipisahkan Tuhan para malaikat dan ruh, ya. Pertama sekali untuk kita fahamkan bahwasanya ruh bukan Allah, ya. Ruh bukan Allah. Karena ada pecahan daripada agama yang mempercayai bahwasanya Tuhan adalah tiga, ya, ruh dan juga spirit dan juga Tuhan sendiri. Itu pusinglah kepalanya kita kalau mau bahaskan, panjang banget, ya. Kristen biasanya akan menganggap tiga-tiga ini adalah satu, ya. Tiga adalah satu. Satunya matiin aja. Satunya mati tadi. Kenapa? Jadi yang dianggap sebagai ruh, orang-orang yang Kristen menganggap ruh di antara Tuhan. Dia adalah Tuhan. Makanya di sini kita menekankan lagi, orang Islam sebagai seorang Muslim, kita menekankan diri kita untuk memahami bahwasanya malaikat dan ruh mempunyai Tuhan. Siapa? Allah. Ya. Dan malaikat dan ruh itu adalah ciptaan Allah, bukan dari Allah, bukan syarikah dari Allah. Makanya kita selalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya.
Dan Allah SWT adalah satu dan tidak kita mensyarikatkan dia dengan sesuatu ataupun membarangi dia dengan kekuatan yang satu lagi. Makanya dia itu satu. Allah Tuhan yang satu dan mempunyai sifat yang satu sahaja, tidak membutuhkan power dari mana-mana, tidak membutuhkan sesuatu yang ada kerjasama dengannya. Ya, berarti kalau ini tidak jalan, Allah tidak jalan juga, tidak ada yang begitu. Ya, kita tidak ada, itu akidah yang kita pegang. Makanya doa ini kita baca dengan Engkau Maha Suci Engkau, ya, yaitu Tuhan, para malaikat dan para ruh ataupun ruh. Tuhan, malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Maha Suci Engkau wahai Allah, Tuhan kami, dengan segenap pujian-Mu, Tuhan kami, ampunilah diri kami. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Cukup ya. Nah, insyaallah saya rasa ini aja yang dapat kita sampaikan di petang hari ini. Nanti minggu 2 lagi, insyaallah. Minggu 2 lagi itu di beberapa ya? Oke, nggak apa-apa, nanti saya hubungi Mbak Hana aja ya. Baiklah. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Tidak ada? Ada apa-apa? Soalan di luar sholat? Apa yang kamu hadapi hari-harian dengan majikan Anda? Ada soalan apa-apa? Keagamaan, bukan masalah uang. Agama. Ini Ustaz, gimana hukumnya dengan orang yang menjaga orang tua di dalam mau masuk ke toilet? Kita selalu kalau di toilet kan nggak boleh baca Bismillah atau apa. Tapi kita kalau mau angkat orang itu mau apa itu, kadang keluar juga lah bacaan Bismillah itu. Nah ya, Anda makruh untuk membawa segala makruh ya, yaitu bagusnya kamu meninggalkan segala sesuatu yang baik. Apalagi Al-Quran juga ya. Al-Quran kalau kamu mau bawa, kalau kamu takut hilang, misalnya kamu bawa Al-Quran dalam tas kamu nih, mau ke toilet di sini, kamu mau masuk sekalian sama tas lah, kalau enggak tas kamu hilang ya. Jadi Al-Quran itu dibawa bersama dengan tas, itu enggak apa-apa. Makruh, bisa aja kamu tinggalkan. Makruh berarti baiknya ditinggalkan di luar. Tapi kalau tinggalkan luar hilang, bawa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makruh ya, itu membawa sesuatu seperti Al-Quran. Nah, menyebut nama-nama yang baik itu juga disarankan supaya tinggalkan. Ya, Anda dalam waktu Fatimah, kamu lagi ngapain? Padahal dia di sebelah-sebelah kan, di toilet. Ya, Fatimah, itu nama-nama yang baik-baik semuanya ditinggalkan. Ya, kalau benar mau dipanggil, gitu aja, lagi apa gitu, mau keluar atau apa ya. Tapi makruh juga ya menyebut-nyebut ataupun berbual-bual di dalam toilet. Nah, jikalau Anda mau meminta bantuan ya di dalam keadaan di mana kamu mau meminta bantuan dan zikir kamu, itu tidak apa-apa. Malah disunahkan kalau itu merupakan sesuatu kamu sudah jatuh, ya Allah, masa mau diam? Nggak apa-apa ya, kamu jatuh di dalam kamar mandi, ya Allah, apakah berdosa ya Allah itu? Enggak. Nah, kamu mau membantu, kamu sebagai orang yang mau membantu seorang yang kamu mau angkat atau apa, kamu perlukan kekuatan, makanya kamu membaca Bismillah atau membaca Asma Allah, ya Allah ya Matin, ya Allah yang maha kuat, maha kukuh, maha ya begitu semuanya kamu sebutkan, itu nggak apa-apa abadan, nggak apa-apa ya. Dan begitu juga ketika kamu mau meminta bantuan ketika kamu di dalam kamar mandi nih, di luar ada orang jahat mau mengapain kamu, masa kamu diam? Baca ayat kursi atau apa ya. Kamu di dalam toilet mau keluar malam-malam nggak bisa terbuka, itu gimana? Baca ayat kursi, kamu dengar ada hantu kayak takut gitu kan? Baca, nggak apa-apa. Baca itu bacaan ayat suci Al-Quran karena kamu melindungi diri meminta bantuan Allah, nggak apa-apa. Jadi haram untuk seseorang itu melakukan doa, melakukan pembawaan Al-Quran dan dia niatkan untuk menghina.
Dia niatkan untuk itu haram itu hukumnya. Jadi dia bawa sengaja dengan sengajanya dia bawa Al-Quran ke dalam toilet, padahal dia bisa letak di luar dan sebagainya. Itu dengan sengajanya itu perbuatannya itu haram. Dia sengaja membaca Al-Quran di dalam toilet lagi buang air besar atau apa, dia baca Al-Quran. Sengaja, dia tahu berdosa. Ya, gitu. Pak Ustadz, kalau soal mimpi, misalkan kita bermimpi ketemu dengan orang yang sudah mengganggu kita, itu nyata ketemu atau hanya halusinasi saja? Nah, ya. Kalau seseorang itu memimpikan seseorang di dalam mimpinya kamu, kecuali itu adalah Rasulullah SAW, ia adalah Rasulullah SAW. Kalau orang itu mengaku dia itu Nabi Muhammad SAW dan Anda bertemu dengan Rasulullah, berkata-kata dengan Nabi Muhammad, itu memang Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau Anda menemukan kakek kamu, sesepuh kamu, itu semuanya adalah mimpi semata. Apalagi kalau dia katakan kamu pergi ke si fulan untuk melakukan ini dan itu semuanya tidak bisa jadi patokan. Ya dengarkan aja. Apalagi kalau orang yang membicarakan lagi, dia bertemu dan mengatakan itu tidak ada dalilnya. Karena apabila seseorang itu sudah mati, ruhnya itu terperangkap di dalam apa yang dinamakan barzakh. Barzakh itu adalah dinding yang tidak bisa ditembus. Jadi kita tidak boleh ke sana, dia tidak bisa ke sini, gitu. Jadi kalau ada orang katanya mengaku, mari sini saya bisa panggil siapa nama kakek kamu, dia yang bersuara gitu, itu bohong. Itu syaitan. Kalaupun dia kesurupan dan sebagainya, itu syaitan, itu iblis, itu jin. Itu bukan kakek kamu. Itu bukan sesiapa yang dia mengaku yang Anda panggil. Kalau misalkan nenek sebelum meninggal, itu kan kita Jogja sama Solo itu kan agak jauh. Lepas itu tuh nenek itu panggil-panggil gitu. Itu mimpi. Bukan mimpi. Pas tidur itu tapi kayak dipanggil gitu. Tapi suaranya masih ada. Itu nenek mau meninggal. Terus saya udah gitu. Itu bapak aku lah. Itu nenek panggil. Nenek tuh di Jogja bukan di sini, dia bilang gitu. Ya. Kalau mimpi-mimpi sedemikian adalah mimpi penerjemahan ya, itu bisa aja kamu menerjemahkan dan itu mimpi semuanya sesuatu petanda. Semua mimpi-mimpi boleh dijadikan satu patokan petanda, tapi tidak bisa didalilkan. Paham? Tidak bisa didalilkan. Dan kamu kalau begini langsung dia telepon, ini kakeknya suruh dipanggil dan uang di situ dikasih ke saya, itu nggak bisa didalilkan. Itu tidak bisa. Tapi kalau dia mengarahkan, kayaknya saya mimpi, rasanya ya bagusnya kita ke sana. Karena ya udah begitu, itu firasat namanya, itu nggak apa-apa. Itu memang ada dan itu kadang-kadang mempunyai tafsirannya. Kadang-kadang mempunyai tafsirannya. Mungkin Anda sendiri bisa tafsirkan ataupun cari orang yang paham untuk tafsirnya mimpi, untuk menafsirkan mimpi Anda. Tapi itu untuk Anda sahaja kegunaannya. Besoknya kabarnya ya nenek meninggal. Nah, ya. Jadi itu firasat namanya ya. Ya, itu firasat dan itu memang ada di dalam mukmin ya. Seorang yang beriman biasanya akan merasakan, akan mendapat perasaan-perasaan seperti itu. Kadang-kadang dia tidak datang melalui mimpi, tetapi dia datang melalui perasaan gitu. Kayaknya dipanggil sama, kayaknya di ini sama, besoknya kalau dia meninggal atau besoknya dia mau ke sana atau ada gitu. Itu firasat namanya. Dan itu memang ada di dalam Islam, memang ada sejak dari dulu nabi-nabi kita semuanya, dan Rasulullah SAW sendiri mentafsirkan mimpi-mimpi. Naam, Allahu a'lam bishawab. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulla hauba
واستر لنا العورات وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلى وسلم ربي عليه العد الحب وآله عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik datang daripada Allah SWT, kurangan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita ketemu lagi di 2 minggu hadapan, insyaAllah.